Selamat sore, Namikai Entago Waninggapka. Kembali lagi bersama saya, Elsia Titi Halawa pada acara Podcast Papua Selatan. Ya, sore hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Di sini ada Bapak Julius Romboirusi. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Iya, Bapak Julius ini merupakan Sekretaris DPW PAN Provinsi Papua, sekaligus juga merupakan Wakil DPRP Provinsi Papua. Apa kabar, Bapak? Kabar selalu baik, sehat selalu. Ya. Dan juga di sini ada Bapak Freddy Gepse yang merupakan Ketua DPW PAN Kabupaten DPD PAN Kabupaten Merauke. Apa kabar, Bapak? Ya, baik, puji Tuhan, syukur alhamdulillah, terima kasih. Iya, teman-teman Kejadian Kota Merauke, sore ini kami di sini yang datang sudah mematuhi protokol kesehatan, kami sudah mencuci tangan dan juga kami sudah melakukan rapid serta kami juga sudah vaksin ya, jadi tentunya aman ya. Aman terkendali. Aman terkendali, luar biasa. Oke, permisi Pak ya. Iya, kami keluarga besar Podcast Papua Selatan. Untuk over saja. Kami keluarga besar Podcast Papua Selatan mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Bapak Abok Busuk, Ketua DPW PAN Provinsi Papua. Kiranya keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan ketabahan ya. Oke, amin. Baik teman-teman, kita akan berdiskusi santai mengenai Partai PAN menuju kebangkitan, dan tentunya kebangkitan Papua dan juga kebangkitan Papua Selatan. Begitu Bapak. Iya, sebelumnya kita akan mendengarkan dari Bapak Sekretaris DPW PAN terkait dengan Partai PAN itu sendiri, dengan perjalanannya Bapak selama ini dengan Partai PAN itu sendiri seperti apa, dan tentunya bukan hanya Elsie yang penasaran, tetapi teman-teman yang menonton sore hari ini juga begitu penasaran dengan Partai PAN itu sendiri. Iya. Terima kasih LC dan pemirsa ya, ataupun nonton podcast ya, Papua Selatan yang saya hormati, banggakan. Salam kita tadi apa? Salam Papua Selatan yang khas ini. Kalau Pak salam Namok, Namek Namuk Entago. Oh, Namek Waninggapka. Namuk Entago. Atau kita bisa bilang saya begini, Namikai Entago. Oh, Namikai Entago. Waninggapka. Waninggapka. Begitu. Jadi terima kasih kesempatan sore hari ini kita bisa bersama-sama di acara yang pasti sangat luar biasa ini yang digalang oleh anak-anak muda. Dan terima kasih karena saya diberikan kesempatan bisa menjadi bagian dari acara ini. Luar biasa bersama seorang tokoh kita yang juga sangat kita kenal, Bapak Freddy Gepse. Saya pikir ini luar biasa. Jadi Partai PAN ini satu partai nasional yang lahir pada saat reformasi. Jadi pada saat reformasi itu ada salah satu partai politik yang lahir, itu namanya Partai Amanat Nasional. Tepatnya pada tanggal 23 Agustus tahun 1998 di Jakarta. Para pendirinya ada banyak tokoh, salah satu yang paling kita kenal sampai sekarang itu adalah Profesor Amin Rais. Itu salah satu tokoh. Memang pada saat kelahiran dia mulai menjadi besar bergandengan dengan banyak organisasi sosial kemasyarakatan, dan salah satunya memang harus kita akui punya hubungan silaturahmi yang cukup kental itu adalah dengan Muhammadiyah. Itu memang sejarahnya seperti itu. Dan kita sampai hari ini kita masih tetap bersilaturahmi dengan teman-teman di Muhammadiyah dan tentu juga dengan semua organisasi sosial kemasyarakatan yang ada. Partai PAN ya memang dalam kelahirannya itu dia merupakan salah satu partai politik yang selalu berasaskan religius keagamaan, akhlak politiknya seperti itu. Jadi keagamaan ini semua, jadi semua agama, semua suku, semua suku bangsa yang ada di Indonesia semua bersatu dalam Partai Amanat Nasional. Tanpa membedakan ya. Tanpa Bapak, membedakan. Ya, majemuk. Dan kami di Papua sendiri juga berbeda
Ini sudah lama sejak kelahirannya ada dan sampai hari ini Partai PAN termasuk partai yang cukup besar di provinsi ini. Ya, ini terbukti dengan hari ini kami di Provinsi Papua itu punya 6 kursi dan punya 1 unsur pimpinan di DPR. Juga punya lebih dari hampir sekitar 50 kursi ya di semua kabupaten kota. Begitu. Jadi ada unsur pimpinan juga, ada beberapa jadi pimpinan DPRD di kabupaten. Ada 2 ketua DPR, ada beberapa wakil ketua DPR. Dan ini merupakan kader-kader. Ya, ini semua kader-kader Partai PAN ya, sendiri. luar biasa. Dan memang untuk Papua Selatan luar biasa ini, ya. Jadi salah satu kader kita hari ini jadi Bupati Bovendigul. Wah, luar iya. biasa. Seperti itu, kira-kira itu gambaran umum tentang Partai PAN. Ya. Iya, kalau kita sudah dengan Bapak Sekretaris, sekarang kita akan mendengarkan tentang Partai PAN sendiri di kacamatanya Bapak Ketua DPD PAN Merauke, Bapak Freddy. Ya, terima kasih juga untuk Mandu, teman-teman dan juga pemirsa yang hari ini bisa menonton dan menyaksikan podcast Papua Selatan yang digagas oleh anak-anak milenial, kaum muda yang bisa berinovasi, kreativitas untuk menggagas ini. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih dan sekali lagi kepada Bapak Sekretaris DPD Provinsi Papua, Bulan Subarusi dan rombongan yang hadir di Tanah Datar Sedatar Hatinya ini dalam rangka sekaligus juga memberikan kepercayaan kepada kami untuk ditunjuk sebagai Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Merauke. Ini adalah satu amanat dan amanah yang kami rasa dan profisiat. Kami berterima kasih karena bisa ditunjuk. Nah, pasti bahwa Partai Amanat Nasional ini punya syarat dan punya kekhususan dalam menentukan sebuah kader yang dia mau rekrut. Paling tidak adalah nasionalis, itu pasti. Dan yang kedua adalah integritas dan berkualitas. Nah, integritas dan berkualitas ini adalah memiliki hati nurani yang baik, moral yang baik, dan bagaimana perjalanan track record yang baik. Partai Amanat Nasional merupakan salah satu partai yang menentukan arah negara ini dalam hal reformasi, baik itu birokrasi di segala lini yang kita kenal sampai dengan hari ini. Tokoh-tokohnya pun sebagaimana yang sudah disampaikan adalah tokoh-tokoh yang sudah dikenal oleh banyak masyarakat. Oleh karena itu pada kesempatan ini adalah langkah bagaimana Partai Amanat Nasional ini mulai meletakkan dasar pijakan kakinya di selatan tanah Papua, ya, khususnya di Kabupaten Merauke di wilayah Animha, itu adalah mencerminkan bahwa matahari ini sudah bergerak dan terbit dan memancarkan sinar kasih dari gerbang hati kudus Yesus ini sampai ke Serambi Mekah Aceh saudara-saudara kita. Mengapa? Itulah tanda bahwa kehidupan kita itu dimulai dari sebuah cahaya yang bersinar yang tak akan pernah redup. Itulah Partai Amanat Nasional yang dia menunjuk, mengangkat seseorang yang dianggap layak dan pantas. Mungkin sebagai manusia pasti banyak hal yang kita ada lalai, ya, keterbatasan, itu kita maklumi. Tetapi karya dan kerjanya seperti falsafah kita, yaitu prinsip kerja Musamus. Jangan tanya kerjaku, tetapi lihatlah karyaku, menjulang tinggi sampai ke awan, bekerja dari dalam, diam, kompak, tanpa merusak lingkungan. Kira-kira itulah sebuah prinsip yang harus kita akan jalankan. Makanya dikatakan, ya, insya Allah puji Tuhan, Partai Amanat Nasional ini menjadi PAN yang Animha, PAN yang mencerminkan manusia sejati dari tanah datar sedatar hatinya menuju sampai ke Indonesia yang kita cintai. Kira-kira demikian dulu. Luar biasa Bapak Ketua. Iya, Bapak Ketua ini kan sudah menyampaikan tentang terkait prinsip, ya, prinsip dari Partai PAN sendiri, dan tentunya partai politik ini adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Betul. Ada
mimpi yang akan dicapai bersama. Nah, saya penasaran nih Bapak Sekretaris, apa sih tujuan dari Partai Amanat Nasional? Dan tentunya setiap partai itu memiliki cara yang berbeda-beda ya. Apa sih yang menarik dari Partai PAN ini, atau sesuatu yang memang menyentuh langsung ke masyarakat sejauh yang selama ini sudah Bapak lakukan bersama teman-teman dalam partai? Baik, terima kasih. Jadi partai politik ini kan pertama dia politik dulu, politiknya duluan dulu, baru partai datang. Jadi politik ini kan apa ya, seni untuk meraih kekuasaan secara konstitusional ataupun inkonstitusional, tentu untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi ketika reformasi terjadi tahun 1998, PAN ini lahir dengan sejumlah mimpi. Mimpi untuk merubah cita-cita, visi misi untuk merubah Indonesia yang lebih baik. Jadi kader-kader Partai Amanat Nasional yang hari ini ada di seluruh Indonesia, termasuk kita di Papua, juga termasuk Pak Ketua DPD yang baru saja mendapat mandat untuk melaksanakan tugas ini, adalah orang-orang yang kelak akan merubah Indonesia. Merubah dari apa? Ya merubah dari cara-cara, merubah dari gaya-gaya yang memang tidak sesuai, yang lama, yang memang harus dirubah. Nah, inilah mimpi reformasi yang hari ini terus kita kerjakan dan akan terus dikerjakan. Jadi PAN hadir untuk mewujudkan keadilan, mewujudkan kesejahteraan, mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, juga bagi kita yang ada di Papua. Dan secara khusus kita di Papua Selatan ya. Saya mau beritahu begini ya, kita di PAN Provinsi Papua, kami memang memulai menyerahkan mandat untuk melaksanakan tugas ini mulai dari selatan. Ada inspirasi khusus ya, memang ini sepeninggal almarhum sebenarnya harusnya beliau ada sama-sama di sini, almarhum Pak Abok. Memang kita inginkan demikian, karena juga kita melihat memang kita harus jujur, PAN ini berlambangkan matahari, dan matahari itu terbit dari timur Indonesia, dan itu dari negeri ini, dari Animha ini, dari Merauke. Dan orang-orang Merauke, orang-orang hebat, orang-orang selatan ini. Ya buktinya kader-kader kita yang hari ini ada ini. Salah satunya tadi saya sampaikan, Bupati Bovendigul, salah satunya adalah Bupati 2016-2021. Iya. Bupati Merauke yang hari ini ada bersama dengan kita. Ya ini juga orang-orang hebat, dan kami yakin dengan mereka, cita-cita reformasi yang digagas oleh PAN waktu lahir itu akan diwujudkan. Akan ada orang-orang hebat yang hadir untuk memimpin negara ini melalui Partai Amanat Nasional. Amin. Kira-kira seperti itu. Ya, semakin menarik nih kita punya bincang-bincang sore hari ini ya. Oke, kebetulan ini kan memang kita dengan salah satu putra selatan yang luar biasa, Bumi Animha, Bapak Freddy, dan kemudian yang juga baru dilantik ya, baru dilantik sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Merauke. Bapak, kalau untuk Bapak sendiri kira-kira program apa sih yang Bapak pikirkan untuk membawa PAN dari selatan Indonesia ini, timur, selatan Papua? Yang pertama bahwa amanah ini kita menjaga dari 4 pilar dulu. Ya, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila ya. Kita jaga betul-betul, dan NKRI. Kita jaga dengan baik. Yang kedua, kita berkolaborasi. Ya, kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan unsur Muspida, bahwa jika pemerintah daerah dan unsur Muspida meminta pikiran-pikiran dari partai politik, salah satunya Partai Amanat Nasional, maka kita akan memberikan kontribusi pemikiran-pemikiran itu. Apa artinya? Bahwa mimpi-mimpi ini adalah merupakan bagian dari juga keinginan partai-partai politik, salah satunya Partai Amanat Nasional. Maka kita berharap bahwa ke depan kita akan bersilaturahim, kita akan anjang sana, kita akan bersama-sama sesuai dengan Juklat, Juknis yang ada di dalam ARD-RT Partai Amanat Nasional, khususnya di Kabupaten Merauke. Kita mencoba, yaitu konsolidasi di wilayah selatan Papua dulu, ya, di wilayah Animha, supaya arah matahari ini ketika dia terbit, di mana ada sombar, di situ kita menerangi dia. Itu yang paling penting, ya. Yang kedua adalah ketika kita harus menggunakan manajemen matahari. Apa itu manajemen matahari yang sekarang kita lihat Partai Amanat Nasional? Manajemen matahari itu adalah
Pagi menimbulkan atau menghasilkan kecerahan, keceriaan. Siang jam 12 memberikan ketegasan, ya, memberikan keteguhan. Ketika malam memberikan peraduan, perlindungan. Itulah manajemen matahari yang kita pakai sebagai bentuk falsafah amanah yang kita kembangkan melalui Partai Amanat Nasional. Insya Allah puji Tuhan, ke depan kita akan mencoba. Ingat bahwa mungkin di depan ada Pak Sekretaris, bahwa partai politik itu ya seperti gula yang mencair pada saat orang mau membuat teh. Kenapa Tetapi seperti begitu, Bapak? ketika tehnya diminum setelah manis, tinggal gelas kosong. Kapan teh itu lagi akan manis? Tergantung siapa yang menjadi pemanis dan pembuat teh itu. Kira-kira itulah. Biasa. Iya, luar biasa nih ya. Pemanis. Iya. Ini mengalir ya. Iya. Iya, Bapak Sekretaris. Tadi Bapak sempat menyampaikan bahwa Bupati Boven ya, Bapak Bupati Boven juga nih merupakan kader, kader dari PAN. Mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit, berbagi kepada kita bagaimana cara Partai PAN sendiri untuk mengkaderkan sosok matahari-matahari ini nih, Bapak. Iya. Jadi begini, soal pengkaderan saya pikir di banyak partai politik hampir mungkin beda-beda tipis ya. Memang kalau secara resmi itu dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai itu ada sistem pengkaderan secara terstruktur, itu ada memang. Ada latihan pengkaderan yang sengaja dibuat untuk menciptakan kader-kader. Tapi juga bahwa secara struktur kelembagaan organisasi baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota, memang kita merekrut teman-teman, saudara-saudara, simpatisan yang memang kita rasa berpotensi untuk menjadi potensial untuk menjadi negarawan, menjadi pemimpin di daerah masing-masing. Dan saya pikir dalam contoh misalnya soal saudara kita, ya kalau kami di PAN selalu memanggil saudaraku. Ya, saudaraku. Panggilan yang begitu hangat. Panggilan yang hangat ya, saudaraku Hengki Yaluo, Bupati Bovendigul sekarang kami sebut dengan hormat. Itu salah satu kader kita yang memang direkrut dan menjadi pengurus dari DPD PAN Kabupaten Bovendigul. Jadi memang proses dengan ya begitu, dan memang pada saat pencalonan bupati tadinya kan ya kita tahu ceritanya ya, ada almarhum Pak Lukas Ikuaron yang karena gagal, sudah kader berikutnya yang terpilih menggantikan Pak Lukas itu ya Pak Hengki ini, kader PAN juga begitu. Jadi ya puji Tuhan, alhamdulillah karena dukungan semua pihak di sana, akhirnya atas izin berkat Tuhan beliau bisa terpilih menjadi Bupati Kabupaten Bovendigul. Dan itu sebab kami merasa bahwa PAN di Papua Selatan hari ini memiliki kekuatan yang cukup karena para pemimpinnya adalah orang-orang pilihan yang kami rasa sangat mumpuni untuk menggerakkan roda organisasi PAN di wilayah Papua Selatan ini. Saya pikir dua tokoh ini ya, salah satu bupati aktif, salah satu mantan bupati yang juga kelak akan jadi bupati lagi. Itu Tuhan izinkan. Ya, kalau perlu jadi gubernur lagi Papua Selatan, kalau sudah jadi provinsi Papua Selatan ya. Ini kan kita semua harus punya mimpi itu. Ya kita berpolitik ya harus bermimpi untuk meraih kekuasaan. Seperti itu. Jadi ini bukan bahasa-bahasa promosi, tapi memang harus ada mimpi, harus ada cita-cita untuk itu. Begitu. Jadi kita bermimpi sesuatu yang baik. Dan saya pikir dengan di tangan beliau-beliau ini saya rasa PAN akan bersinar di Papua Selatan. Matahari yang bersinar itu akan terus bersinar. Ada filosofinya tapi nanti sebentar. Wah, luar biasa nih, Bapak sudah singgung sedikit tentang PPS ya, PPS yang bukan podcast Papua Selatan tetapi pemekaran Papua Selatan. Oh, ya. Sangat. Barang apa jadi? Iya. Kembali lagi ke Bapak Sekretaris nih ya, saya masih penasaran nih. Bagaimana Bapak melihat Partai PAN dan juga kader-kadernya sangat potensial ya di Papua Selatan ini untuk menuju pemekaran Provinsi Papua Selatan. Apakah menurut Bapak ini memang sudah sangat siap dan layak atau seperti apa ini? Baik, pertama kita bicara soal provinsinya dulu. Jadi saya pikir begini, memang harus juga kita jujur bahwa Papua ini kok terlalu besar juga.
Jadi kita jalan di Merauke ini saja, kita bicara Kabupaten Merauke ini saja luasnya sudah terlalu luas sekali. Kita jalan sampai Kurik ini harus jadi satu kabupaten sendiri mungkin sampai terlalu jauh. Antara mau Merauke dan Boven ini saya begitu luas. Ini hal yang sama juga mungkin terjadi di Jayapura misalnya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, ini daerah-daerah yang juga luas. Dan saya pikir berbagai daerah lain di Papua begitu. Jadi pemekaran Papua Selatan itu bukan sebuah keniscayaan ya, artinya itu sesuatu yang sangat mungkin akan terjadi. Apalagi ada kebijakan-kebijakan politik yang sementara ini terjadi di negara ini. Ya, bagi kami Partai Amanat Nasional, saya pikir kalau apapun yang kita mau lakukan demi kesejahteraan rakyat kita di Indonesia, di tanah Papua, ya, khususnya buat orang asli Papua di wilayah Papua Selatan dan masyarakat kita yang ada di Papua Selatan, semua orang Indonesia yang bermukim berdiam di negeri Animha ini, kalau itu yang terbaik untuk kemajuan kesejahteraan rakyat kita di sini, kemakmuran rakyat kita di sini, ya kita siap dan mendukung saja begitu. Dan saya pikir kalau soal kader, tadi saya sampaikan, kader-kader PAN di Papua Selatan sudah sangat siap untuk menyambut lahirnya provinsi baru ini. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi. Dan tentu kita mulai dari kabupaten-kabupaten kita ini. Nanti ada konsolidasi dari Pak Ketua dan teman-teman di Merauke, di Boven, di Asmat, di Mapi. Semua sekarang sudah mulai berjalan dan kita sudah mulai, dan kita yakin dengan persiapan-persiapan itu, maka ketika terjadi perubahan-perubahan yang hanya secara administratif, pasti kita akan bisa menyesuaikan. Pihak Dewan Pimpinan Pusat PAN di Jakarta juga pasti akan merespon ini cepat untuk melihat dinamika yang terjadi di pemerintahan kita ya. Seperti itu. Baik Bapak Sekretaris, iya tadi Bapak sudah menjelaskan, menggambarkan ke kita terkait pemekaran Papua Selatan sendiri. Nah sekarang kita juga mau mendengar langsung dari Bapak Ketua dari Kabupaten Merauke, Ketua PAN, Bapak Freddy, tentang Provinsi Papua Selatan ini Bapak. Kan PAN ini melambangkan matahari ya, dan kemudian kita di Merauke ini yang pertama melihat matahari terbit dari kita. Nah, menurut Bapak bagaimana sih dengan pemekaran Papua Selatan ya? Apakah anak-anak yang ada di bumi Animha ini sudah siap atau seperti apa Pak? Ya, siap tidak siap itu tergantung dari niat dan semangat. Alat ukurnya adalah ketika Indonesia mau merdeka, apakah ditanya sudah siap atau belum? Itu aja landasan filosofi utama. Tetapi Indonesia ketika menyatakan untuk harus dia merdeka, maka dia berkorban, berusaha keras dengan begitu keringat, darah, air mata. Dia berjuang untuk bagaimana dia meraih sebuah cita-cita yang menjadi negara yang kuat, berdaulat, dan sekarang bisa berdiri. Itulah dikatakan siap tidak siap. Dengan begitu maka Provinsi Papua Selatan ini sejak tahun 1993 sudah dibentuk menjadi perwakilan wilayah 3. Ya, sudah dibentuk sejak saat itu. Sehingga dasar-dasar itu dipersiapkan. Nah, kemudian terus didorong oleh tokoh kita, orang tua kita ya, Pak John ya, didorong. Nah, namun undang-undang, aturan semua ada. Maka kemudian lahirlah sampai ke saat ini, dan tadi betul sekali apa kata Pak Sekretaris sebagai unsur pimpinan di DPRP Provinsi Papua, yang secara politis juga melihat betul bahwa Papua ini sangat besar, Papua ini sangat luas. Kalau pikiran kami, kenapa Papua itu tidak dibagi seperti yang namanya Pancasila? 5 provinsi misalnya, tetapi dengan kemampuan negara dalam hal keuangan. 5 wilayah adat langsung ini. Nanti kita masuk lagi filosofi lebih dalam, adalah dibagi dengan 5 wilayah adat. Artinya apa? Membangun Papua secara karakteristik, secara budaya, secara nasional, secara lokal, tetapi berkapasitas untuk bisa sampai internasional.
Jadi dengan demikian kalau Papua ini dibagi, sekarang sudah ada Papua Barat, sudah ada Papua, mungkin ada Papua Selatan, mungkin ada Papua Pegunungan, mungkin ada Papua Tengah, maka lengkaplah nats yang ditulis. Demikian bunyinya. Ya. Pancasila. Artinya apa? Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia telah melandaskan Papua menjadi falsafah dasar negara, yaitu Pancasila. Ini dicatat dengan baik-baik bahwa ini merupakan salah satu konsep strategis yang harus kita tawarkan. Maka dengan demikian Indonesia akan berbangga bahwa Papua telah mencerminkan kebinekaan konfigurasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan model yang tadi kami sampaikan. Misalnya 5 provinsi, dan itu sesuai dengan 5 wilayah adat. Mengapa tidak? Tinggal bagaimana kemampuan negara. Nah, itu kemudian kita lihat. Kalau bicara orang-orang, ya di wilayah selatan ini total penduduknya dari digabungkan di wilayah selatan baru sekitar 950.000, hampir belum sampai 1 juta. Tetapi kalau itu dielaborasi dengan baik, dikolaborasi dengan baik, yang pertama adalah bagaimana dia punya kesatuan suku, budaya, dan harmonisasi yang terbangun di daerah itu. Kemudian potensi-potensi alamnya, daerahnya, yang bisa dikelola sebagai bentuk representasi untuk sharing dana dengan baik itu provinsi maupun ke negara, supaya potensi-potensi daerah itu bisa diangkat menjadi salah satu alat ukur kekuatan finansial untuk membangun daerah itu. Itu harus kita pikirkan. Yang ketiga adalah Provinsi Papua, khususnya di wilayah selatan ini, lewat Partai Amanat Nasional, ya, di Provinsi Papua kita punya program yang namanya Tebarkan Karpet Merah Putih. Karpet itu adalah kawasan agro, ekonomi, pertanian terpadu. Luar biasa. Saya Sebarkan di mana? Itu sampai ke Semenanjung Pasifik. Kita harus rebut itu. Kita di sini punya potensi. Ada beras, ada ikan, ada daging, ya, ada sawit, ada buah-buahan. Apalagi? Ya, ini sudah diciptakan seperti teman-teman atau saudara-saudara kita Black Brothers sudah diciptakan lagu itu untuk kita, toh. Jadi jangan kita ragu lagi. Sebagai kode juga ya. Supaya karpetnya nih memang digulirkan, ditembangkan, tebarkan karpet merah putih. Wah, luar biasa. Ini salah satu. Berarti memang dari Bapak Ketua sendiri melihat untuk menuju pemekaran Papua Selatan ini SDM-nya ya. Ya, jadi sumber daya manusianya sumber juga daya sudah manusia, contoh sekarang seperti saudari yang bisa menjadi MC, berani udah tampil untuk menyampaikan pikiran. Salah adalah biasa, ya. Biasa bukan berarti harus salah. Tetapi kita harus meyakinkan diri, dikatakan black is strong, black is power, black is song, dan black is sport. Itu. Jadi kita ini hitam sudah tidak ada lain lagi. Ya, kata cerita sederhana begini, kata orang Ambon bilang begini, beta ini hitam. Hitam bukan karena matahari siram beta terus-terus, tapi Tuhan sudah menciptakan kita. Bahkan di Mazmur saja ditulis, di Mazmur saja ditulis, biar kamu hitam tapi kamu cantik di mata Tuhan. Amin. Secantik cendrawasih ya. Apalagi tambah itu lagi sudah itu dan saya patah kiri kanan. Saya patah kiri kanan. Kolaborasi yang baik. Itu ya memang benar. Kalau Yusmorin spesialis one, kalau kita punya Bapak Freddy Gibbs ini spesialis momen. Tambah Pak Sekretaris itu spesialis action. Ya. Bapak Sekretaris ini spesialis action ya. Iya Bapak, mungkin ada lagi yang tentang sumber daya manusia nih Bapak ya. Kan kita banyak mendengar juga masalah pemekaran Papua Selatan ini kan ada pro kontra ya. Kemudian terutama terkait yang lebih banyak disampaikan tentang sumber daya manusia. Menurut Bapak Sekretaris sendiri dalam hal ini juga sebagai Wakil DPRP Provinsi Papua, yang mana anak Papua sendiri yang bisa ada di posisi itu, menurut saya ini adalah apa ya, kita menunjukkan juga bahwa anak-anak Papua ini
mampu begitu. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan penyegaran juga buat kita yang masih muda-muda ini untuk jangan pesimis begitu. Jadi begini, saya mulai dari ini ya, karena kita baru selesai PON toh. Iya. Jadi apa itu, apa namanya, tagline ya, tagline Torang PON itu bisa. kan, torang bisa. Nah ini. Jadi sebenarnya kita orang Papua, torang ini sangat bisa. Torang semua ini sangat bisa kan. Ya, saya pikir kalau kita tadi Pak Ketua DPD sebagai mantan bupati juga menyadari bahwa kalau ada kekurangan sana sini itu manusiawi dan biasa. Tapi saya pikir begini, soal kesiapan dan sebagainya itu, nah kita yang atur. Negara ini memberikan kewenangan sesuai porsinya masing-masing, pada sudutnya masing-masing, sesuai tingkatan pemerintahan untuk kita mengatur. Kitalah yang buat regulasi untuk mengatur bagaimana kita memberdayakan orang-orang kita, tenaga kerja kita, dan lain-lain hal. Termasuk tadi soal karpet merah Indonesia Raya, karpet merah putih Indonesia Raya, ini kan kita atur dan kita yang buat. Nah kita sudah dikasih kewenangan lah, buatlah. Ya misalnya mengatur soal SDM, bagaimana supaya misalnya merekrut ya orang asli Papua berapa, ini berapa, kan kita atur. Kita tidak bisa menyangkal juga bahwa Republik ini besar. Orang Indonesia ini menjadi satu kesatuan. Ya toh? Tapi kita juga bisa saya kira saudara-saudara kita pun kalau misalnya ada di sini, mereka juga memahami dan menyadari. Kalau misalnya ada kebijakan, oh ya sudah, ini untuk anak-anak Papua ya, yang ini begini ya, yang itu begitu ya. Artinya fungsi regulasi itu kita yang atur di sini. Kalau saat itu terjadi, bahasa yang orang bilang yang enak, yang bahasa kita bilang semua indah pada waktunya itu. Amin. Kalau pada waktunya itu dia indah dan terjadi, kitalah yang mengatur. Kita atur baik dan biasanya sudah diatur baik, yang paling penting adalah implementasinya. Bagaimana merealisasikan apa yang sudah kita atur itu. Itu yang paling penting juga. Jadi kembali kepada kepemimpinan yang dimulai kita atur dari partai politik. Saya mau kasih tahu bahwa partai politik inilah yang melahirkan pemimpin bangsa ini. Ya, jadi silakan. Hari ini macam Bapak Ketua, ya sudah menjadi pemimpin, tambah lagi hadir di partai politik lagi, tambah menjadi pemimpin, akan mengkaderkan pemimpin lagi. Karena kita lah yang akan menyumbangkan pemimpin-pemimpin ke dalam pemerintahan. Nanti lewat mereka kita sama-sama mengatur supaya ada regulasi-regulasi, ada keberpihakan, ada peran yang dimainkan untuk bagaimana kita menata daerah kita mengatur daerah kita supaya ketika terjadi katakanlah pemekaran, katakanlah apa, itu kita atur dengan baik. Torang bisa. Torang bisa. Itu tagline yang saya kira bukan saya, torang bisa. Kita bisa semua. Apalagi untuk anak-anak muda yang saat ini. Anak-anak muda apalagi. Sekarang anak-anak muda ini lebih maju dan ini zaman milenial. Secara jumlah statistik pendudukan hari ini, kaum milenial ini sangat dominan ya di Republik ini. Dan saya pikir dengan kemajuan teknologi, iptek sekarang anak-anak muda ini sudah pintar-pintar, lebih hebat-hebat. Ya sangat bisa. Barang apa lagi yang tersembunyi? Dulu mungkin orang cari buku setengah mati buat belajar, sekarang kan kalian sangat dimudahkan dengan berbagai fasilitas yang tersedia. Artinya daya saing itu akan semakin bisa kita lakukan, bisa terjadi. Tidak hanya orang mungkin dari Jakarta saja yang bisa hebat IT. Buktinya hari ini kita bisa duduk di sini, bisa menyiarkan ini secara live. Ini kan karena anak-anak muda yang potensial, yang hebat-hebat di Merauke ini. Apalagi kita menuju MEA nih Bapak. Tidak hanya bersaing dengan negara kita sendiri. Iya betul, dengan semua negara lain toh. Ya, tadi Pak Ketua sampaikan ya, minimal kita bersaing di sini menciptakan sesuatu yang bagus supaya kita merebut pasar Pasifik misalnya. Soal agroindustri, ekonomi ya, karpet merah putih tadi. Ya. Ini potensi pertanian luar biasa ini. Ini kita usul Presiden Jokowi bangun satu bendungan lagi besar di Merauke, ini mungkin akan lebih luar biasa. Potong bikin besar dari Merauke ke Jayapura supaya jangan bawa beras putar lagi ke sana. Seperti itu ya. Iya. Jadi saya kira kalau soal kesiapan SDM sangat ya kita siapkan dan akan kembali kepada kita yang mengatur, kita yang menata begitu. Dari kita, untuk kita sendiri. Karena prinsipnya orang bisa. Iya, orang bisa. Dari Bapak lagi ya silakan Bapak. Ya, saya pikir terima kasih Pak Sekretaris DPW selaku unsur pimpinan DPRP sudah bicara dalam tatanan strategi politik, tetapi juga sampai ke kebijakan. Artinya apa? Bahwa betul tagline-nya orang bisa.
kembali kepada siapa kebijakan itu melakukan. Contoh, kami bersepakat membuat CPNS itu adalah 80-20. 20, iya. Ya, 80-20 dan semua saudara-saudara kita kumpulkan. Kita minta, kita sampaikan, mohon maaf, sekarang ini kita kan butuh kesempatan dan berikan waktu. Ternyata waktu dan kesempatan kita berikan. Dan itu bisa terjadi. Sekalipun di sana sini ada kekurangan, ada hal-hal yang belum ini, kami yakin dan percaya pasti pemerintah daerah punya niat yang baik menyelamatkan anak-anak kita. Nah, oleh karena itu memang dibutuhkan semua punya satu persepsi, satu pemahaman, membangkitkan kepemimpinan di wilayah selatan tanah Papua ini. Kalau di situ kita lihat analisa SWOT, kita apa yang kita punya kurang, apa yang kita lemah, ayo kita bicara. Ya, mari kita buat program bersama. Apa susahnya? Ya, toh wilayah selatan Animhai ini memberikan analisa SWOT dan masing-masing kabupaten menyiapkan anggaran. Universitas kita ada di Merauke, negeri ada 11 PTS di sini, 1 PTN. Saya pikir itu kalau 11 PTS dan 1 PTN, kita kasih 100 saja udah 1.100. Kali tinggal tunggu 4 tahun. Kan itu kan sederhana itu. Anggarannya semua ada dari APBD. Soal nanti kalender akademik dan kalender APBD itu berbeda jauh, itu urusan nanti. Kita bisa buktikan. Jadi bagi saya kemudian kita bisa kerjasama dengan di Uncen, Unipa, ya anak-anak kita pokoknya dengan catatan 4 tahun kembali isi. Nah sekarang kebijakan itu yang tadi Pak Sekretaris bicara bahwa kita buat. Dan itu bisa terbukti kok. Sekarang ada. Nah soal bisa atau tidak, itu tadi sudah tagline-nya jelas, torang bisa. Ya toh? Jadi bisa karena biasa, sudah terbiasa menjadi bisa. Luar biasa. Positif thinking. Oh iya dong. Harus. Tetapi bisa karena biasa, sudah biasa menjadi bisa dan terbiasa. Bisanya itu ada 2. Bisa dia menjadi hebat, tetapi bisa menjadi poison atau racun. Ya. Bapak masih boleh pegang ya. Pegang terus dari tadi. Barang apa ini? Iya Bapak. Ya. Tadi kan Bapak Sekretaris sudah memberikan penyegaran nih untuk anak-anak muda tentang PPS sendiri ya. Ada pro kontra antara setuju dan tidak setuju, siap dan tidak siap. Bapak juga mungkin bisa memberikan penyegaran buat anak-anak muda yang di selatan Papua sendiri nih Bapak. Konteksnya sederhana sekarang. Tadi saya udah bilang one perception. Harus satu ya persepsi. Kalau tadi dia bilang anak-anak muda, if you looking in the world, ya teknologi your hands. Jika kau ingin melihat dunia lain, teknologi ada di tanganmu. Toh, butuhkan itu, pakai itu, lakukan itu supaya apa yang kita mau raih, mimpi yang ingin kita cita-citakan bisa terwujud. Nah, satu persepsi adalah membangun persamaan pendapat di antara anak-anak muda, orang tua, adat, budaya, dan seluruh stakeholder di selatan tanah Papua. One perception dulu. Setelah one perception baru kita lihat bahwa siapa yang kita anggap kita layak, kita pantas, kita atur dengan baik di selatan Papua. Negara hanya ingin kita hadir karena kesiapan. Itu negaranya itu aja. Kalau udah siap, ya udah silakan jalan. Begitu. Siap dengan kekurangan, jalan. Begitu. Itulah kira-kira makanya untuk anak-anak muda sekarang kita butuh kebersamaan. Jadi setelah one perception, kita butuh one together. Satu kebersamaan, ya toh. Kalau kita bicara ada Isakot BK, Isakot Kai, ya dengan slogan-slogan masing-masing di daerah ini, mari kita persepsikan itu menjadi satu filosofi diri kita gitu. The perfect man, manusia sejati, ayo kita buat. Atau the sun man, manusia matahari yang di Asmat, ya kita bicara. Atau savannah man, manusia di padang belantara, di Mapi dan kawan-kawan. Ada mountain village man, manusia-manusia gunung. Kita bicara, membangun filosofi-filosofi itu kita bicara. Karena hanya dengan satu kata, di dalam Alkitab dibilang bahwa
kata-kata lebih tajam dari pedang bermata dua, dia dapat memisahkan roh dan jiwa. Demikianlah nats itu. Iya, dari Bapak Sekretaris. Iya, sebenarnya saya masih mau cerita banyak lagi, tetapi memang minta maaf kita dibatasi oleh waktu juga. Untuk itu closing statement dari Bapak Sekretaris dulu, baru nanti ke Bapak Ketua. Baik, jadi begini ya, dengan kemarin kita menyerahkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat PAN kepada Bapak Freddy Gebse selaku Ketua DPD PAN Kabupaten Merauke. PAN Provinsi Papua memang kali ini memulai dari wilayah selatan, karena dari sini kita sadar dan kita yakin bahwa matahari menyinari kita semua, menyinari Indonesia, dan menyinari saya dan kita semua yang ada saat ini. Kenapa demikian? Karena ada satu kata-kata yang bagus yang bunyinya begini: matahari tak pernah ingkar janji. Matahari tak pernah ingkar janji. Artinya begini, angin ribut kah, hujan badai kah, bagaimanapun situasi alam mau terjadi gempa bumi kah, kalau matahari dia mau terbit di wilayah Tanah Animha ini jam 5 pagi, tetap jam 5 pagi dia akan terbit. Dia tidak pernah mengingkari janji. Ya toh? Jadi seperti itu. Janji itu dia tetap teguh. Matahari itu sudah kekuatan yang akan tetap ada dan tumbuh bersama dengan waktu, di mana saat dia harus terbit, dia terbit. Dia tidak bisa menunda. Dia tidak bisa tunda. Tapi juga bagi kita sebagai kader-kader partai, ya sudah, ini matahari dia akan memberikan kekuatan, dan apa yang sudah kita janji, kita tegaskan komitmen kita, akan kita usahakan untuk dilakukan kepada rakyat kita, untuk ada kesejahteraan, kemakmuran, kedamaian, ya, kesuksesan, begitu. Jadi matahari tak pernah ingkar janji itu dia bermakna yang bagi saya dan bagi kita bermakna dalam. Ya, inilah salah satu janji Tuhan yang selalu tepat pada waktunya. Jadi janji Tuhan yang selalu tepat itu juga adalah salah satunya adalah bahwa Dia akan menerbitkan matahari bagi setiap orang, bagi setiap insan di dunia ini tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat. Seperti itu. Dan matahari itu sekarang kita serahkan di Tanah Animha ini kepada saudara-saudara kita di sini, kepada Bapak Freddy Gebse dan semua kader-kader PAN yang ada di Merauke, juga di Tanah Animha di wilayah selatan Papua, dan kita yakin matahari ini akan menyinari, matahari yang tidak pernah ingkar janji itu akan menyinari kita semua, menyinari Indonesia, dimulai dari Merauke. Seperti itu. Dari bukan Sabang Merauke, tapi dari Merauke. Dari Merauke dulu baru ke Sabang, sampai ke Sabang, seperti itu. Luar biasa Bapak Sekretaris. Iya. Bapak Ketua. Baik, saya tutup dengan kata-kata sederhana di sini. I'm the black man, but I want to make Papua is very good for Indonesia, like gold to flag Indonesia, red and white for Indonesia. Saya adalah orang hitam, tapi saya akan berbuat yang terbaik untuk Papua, untuk Indonesia, seperti emasnya Indonesia dan seperti merah putih yang Indonesia Raya kita cintai. Demikian dari kami. Terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Namek namu tiska waninggapka. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Sekretaris DPW dan juga Bapak Ketua DPD PAN Kabupaten Merauke. Untuk itu teman-teman info kejadian Kota Merauke, saya Elsie Titi Halawa dan kedua bintang tamu yang luar biasa malam hari ini, kami pamit undur diri. Izakot Bekai, Izakot Kai, satu hati, satu tujuan.